RB Wiono dan rombongan kalah dalam sengketa Yayasan SH Ternate dan dimenangkan pengurus PSHT Pusat. Setelah sekian lama mengikuti jalur hukum, sengketa kepengurusan Yayasan Setia Hati Ternate akhirnya berakhir di meja hijau kasasi Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan kasasi nomor 2689 KPDT 2021 mengabulkan gugatan kasasi dari Kang Mas Andreas Eka Sakti, anggota Dewan Pusat PSHT, dan Kang Mas Wahyu Subagdiono yang merupakan pengurus yayasan masing-masing sebagai wakil bendahara dan bidang umum, yang diberhentikan oleh RB Wiono yang saat itu merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan SH Ternate. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor 34 PDT G 2019 PN Madiun menyatakan bahwa perkara tersebut diputus NO, niet onafhankelijk verklaard, atau perkara tidak dapat diterima. Namun para penggugat yakni Kang Mas Andreas S. DKK melalui pengacara dari Lembaga Hukum dan Advokasi LHA PSHT mengajukan banding. Pada tingkat banding, putusan menyatakan menolak gugatan para penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 492 PDT 2020 PTSBY tanggal 30 September tahun 2020, di mana majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 para penggugat yang diwakili kuasa hukum Mas Supriyanto, SH, Mas Sutopo, SH, Mas Arief Widodo, SH, dan Mas Rosadin, SH, menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kota Madiun. Adapun alasan mengajukan kasasi sebagaimana dilansir oleh berita5.com, para pengacara penggugat mengatakan, kami menilai putusan Pengadilan Tinggi Surabaya kurang cukup mempertimbang dalil-dalil yang kami ajukan. Pengadilan Tinggi Surabaya itu hanya mempertimbangkan terkait kewenangan pembina yayasan yang diatur dalam pasal 28. Sementara tentang tata cara pergantian pengurus, diatur dalam pasal 32. Pasal 32 tidak dipertimbangkan. Ini yang kami permasalahkan. Yayasan ini didirikan oleh Mas Tarmaji Budi Harsono tahun 1982, ucap Mas Supriyanto. Sebagaimana diketahui bahwa Yayasan Setia Hati Ternate didirikan di hadapan pejabat Notaris Dharma Sanjata Sudagung, SH yang berkedudukan di Kota Malang dengan akte pendirian nomor 55 tanggal 12 November tahun 1982 oleh Bapak Janwarno, Bapak almarhum Raden Mas Imam Kusupangat, Bapak almarhum Sugeng Wijono dan Bapak almarhum Tarmaji Budi Harsono yang saat itu menurut keterangannya bertindak untuk atas nama dan dengan demikian mewakili Persaudaraan Setia Hati Ternate. Kemudian pada tanggal 6 Oktober tahun 1999 dilakukan perubahan penyesuaian dan atau perubahan akta pendirian Yayasan Setia Hati Ternate, yang dilakukan di hadapan pejabat Notaris PPAT Win Martanto, dengan akta perubahan nomor 06 tanggal 6 Oktober tahun 1999 yang pada pokoknya merubah pasal 1 dan pasal 6 serta pasal 7, yang mana khususnya pasal 6 ayat 1 tertulis, pengurus Yayasan Setia Hati Ternate diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pusat Setia Hati Ternate. Berdasarkan ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Ternate tahun 2017 khususnya bab 13 pasal 34 angka 2 Anggaran Dasar dengan tegas mengatur bahwa pembina yayasan adalah Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Ternate ex officio, di mana pula yayasan tersebut sebagai badan hukum tersendiri yang didirikan untuk mengurus dan atau mengelola aset dan pendidikan serta usaha lainnya yang sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan merupakan milik Persaudaraan Setia Hati Ternate PSHT, yang berpusat di Madiun. Dan di mana pula mendasar pada kewenangannya tersebut telah mengeluarkan surat keputusan nomor 003 SKDP PSHT-XI 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Ternate masa bakti tahun 2017 sampai tahun 2021. Maka dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Pusat PSHT tersebut maka secara otomatis segala keputusan yang mengatur tentang kepengurusan Yayasan Setia Hati Ternate sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Apa saja sebenarnya yang digugat oleh Kang Mas Andreas Eka Sakti dan Kang Mas Wahyu Subagdiono kepada RB Wiono dapat dibaca pada putusan nomor 34 PDT
G. 2012 PN Madiun tanggal 18 Juni tahun 2020. Beberapa yang dituntut oleh penggugat adalah sebagai berikut. Menyatakan para tergugat yang mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate dengan mendasar pada akte notaris Mardia SH nomor 09 tanggal 21 Oktober tahun 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga. Menyatakan akte pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang dibuat di hadapan notaris Mardia SH dengan akte nomor 09 tanggal 21 Oktober tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dinyatakan batal. Menyatakan pengurus Yayasan SH Terate yang ditetapkan oleh Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yang mendasar pada ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2017 khususnya bab 13 pasal 34 angka 2 Anggaran Dasar dengan keputusan nomor 003 SKDPP SHTXI 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Terate masa bakti tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah sah menurut hukum. Dengan demikian maka berdasarkan putusan kasasi nomor 2689 KPDT 2021 tanggal 19 Oktober tahun 2021 Yayasan Setia Hati Terate kembali kepada pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate yang diberi tugas sebagai pengurus Yayasan SHT oleh Dewan Pusat